Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Amma ba'du. Pemirsa Risalah Iman, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita jumpa lagi dengan saya dalam acara yang sama. Kita ngaji bareng bersama kami. Syukur kita sehat, barokah rizki, manfaat ilmu, sehat keluarga, insya Allah manfaati dunia fitini wa dunya wal akhirah. Pemirsa yang berbahagia, ini ceritanya kita ngajinya bab adalah menjaga diri. Menjaga diri ini dari apa? Dari keburukan, dari kemafsadahan dunia wal akhirah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat pada kitab Mukhtarul Ahadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa sallu khamsakum, jangan lupa yang 5 pemirsa. Yang 5 apa itu? Salat 5 waktu harus dijaga. Wasumu syahrakum, jangan lupa juga sebentar lagi kita akan puasa Ramadan. Terus wa addu zakata amwalikum, jangan lupa juga jaga zakat kita agar terpenuhi dengan sempurna. Bapak Ibu pemirsa Risalah Iman, ayo yang mustahik. Kalau saya menerima kali ya. Jadi ada yang mustahik, ada yang menerima. Ada 2 orang itu memang harus ada yang begitu. Hati-hati dengan yang mustahik, yang berlimpah, yang sudah ada sudah pas untuk mengeluarkannya. Jadi wa'addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum. Zakat itu sebagai pembersih jiwa kita. Wa ati'u dha amrikum, taatlah pemerintah yang mengatur urusan kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian atau kita akan masuk surga. Surga jauh memang, kita kan belum mati, belum wafat. Jadi kalau wafat dulu baru surga. Tapi kita dikasih Allah, dikasih Rasulnya suatu pemanasan, satu pengetahuan tentang bagaimana akan ke sana, akan kita mencapai derajat yang tinggi di sana. Yang tadi stressing kita adalah, saya akan stressingnya kepada wa'ati udza amrikum, taatlah kepada pemerintah yang mengatur urusan kita semua. Pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, ngemeng-ngemeng pemerintah ya, ngomong-ngomong maksud saya pemerintah adalah, siapa itu pemerintah itu? Dari unsur yang kecil, kalau rumah tangga siapa pemirsa? Siapa? Bapak, suami, suamiku, suamimu, suami kita semuanya. Terus naik lagi, tingkat lingkungan, Pak RT. Pak RT kan itu namanya data amrikum. Naik lagi ke tingkat RW. Naik lagi Pak Lurah. Naik lagi Pak Camat. Naik lagi Pak Bupati. Naik lagi Pak Gubernur. Naik lagi Pak Presiden Republik Indonesia. Dan ke seluruh menteri jajarannya. Nah ini kalau ngomong makro gitu kan ya. Kalau ngomong mikro ya rumah tangga kita tentunya. Ati'u dzata amrikum, ini yang akan kami bahas tentang pengajian pada kali ini. Pemirsa Risalah Iman yang berbahagia. Dalam Al-Quran memang sudah jauh-jauh hari Allah sudah firmankan dalam surah An-Nisa. Ayatnya 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taat pada Allah, 1. Ati'ur rasul, taat sama rasul. 3. Wa ulil amri minkum, taat kepada ulil amri minkum, orang yang mengatur atau instansi atau sebuah suatu kelembagaan yang mengatur urusan kita, namanya dzata amrikum. Sudah ada dalam Al-Qur'an. Pemirsa Salah Iman yang berbahagia. Apa kan sekarang berkembang karena apa? Karena memang kita ini sering ngomong apa? Pemerintah zolim, pemerintah nggak bener. Oh suami zolim, nah gitu suami aja ya. Pak Lurah zolim, Pak Camat zolim gitu kan. Nah sekarang ada tuntunannya. Kita ngomong hadis yang satu ini hebat. Kita harus tahu ini. La ta'ata fi ma'siyatillah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada kewajiban untuk taat dalam bermaksiat pada Allah. Ketaatan hanyalah dalam hal yang ma'ruf. Jadi kalau toh pemerintah kita, suami kita, RT kita, RW kita, lurah kita, camat kita, dia punya program yang ternyata melanggar syariat, no way. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Tapi dengan cara yang ma'ruf tentunya. Tapi kalau ternyata dia mengajak kepada kemakrufan, kebaikan, tentunya kita wajib mengikuti. Bu Dewi orangnya ternyata zolim. Bu Dewi gimana ini zolim orangnya? Tunggu ya, tunggu. Bagaimana kalau pemerintah zolim? Tunggu, jangan kemana-mana. Diri Salah Iman, tetap di channel kita. Pemirsa Salah Iman, bagaimana kalau pemerintah kita zolim? Bagaimana kalau suami kita zolim? Bagaimana kalau lurah kita zolim? Bagaimana kalau Pak Presidennya zolim? Bismillahirrahmanirrahim. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha. Ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Seorang muslim wajib mendengar dan taat baik dalam perkara yang dia sukai maupun dalam perkara yang dia nggak sukai, dengan ketentuan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Pemirsa, kan ada yang namanya kepentingan, kebutuhan, keegoan, kebencian, keirian, itu ada kan? Saya RT nggak terpilih, teman saya RT terpilih. RT ini RT yang terpilih itu dengan konsensus tentunya membuat program yang baik. Namun karena hati saya sudah bengkok, udah nggak suka, udah nggak senang, saya langsung mengacaukan program dia. Padahal dalam hadis tadi, suka atau nggak suka, bila pemimpin kita membuat kebijakan atau program yang tentunya tidak melanggar syariat, suka nggak suka, saya atau kita wajib taat kepadanya. Jadi nggak ada yang namanya a priori keberpihakan, kepentingan gitu, nggak ada itu semua. Dikalahkan dengan apa? Dengan sebuah kebijakan dari pemimpin kita itu, kita harus wajib mengikutinya. Gitu pemirsa. Jadi kita nggak bisa untuk mengelaknya karena kata Rasul apa? Suka nggak suka ya keterima dong selama kebijakannya tidak melanggar syariat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat. Nah, sekarang kita balik ya. Kalau kalau pemerintah itu adalah memerintahkan hal-hal yang atau membuat komando yang bermaksiat tentunya, maka tidak ada kewajiban kita untuk taat atau mendengarkannya. Dengar aja nggak wajib, apalagi taat. Kalau memang keputusannya, kebijakannya, kemudian programnya penuh dengan kemaksiatan. Apa contohnya? Banyak banget kan. Contoh apa? Korupsi bareng-bareng gitu kan. Satu kantor, kepala
ada uang banyak gitu kan ya, lebihnya proyek banyak. Ini contoh ini kalau ada. Nah ternyata pimpinannya memang maunya uang itu untuk kita, dibagi rata yuk. Nah kalau yang mau berarti sama apa? Sama nyolongnya, sama korupnya. Nah kalau yang satu orang tahu hukum, saya enggak Pak. Saya angkat tangan, saya mohon ampun, itu uang negara, balikan ke negara. Kalau emang gaji saya, tetap honor saya honor. Itu yang benar sahabat. Itu yang betul begitu kan? Tapi kan jarang yang begitu kan? Apalagi ibu-ibu deh. Suaminya dapat uang 1 kardus. Wah banyak ya Bu. 1 kardus nih uang. Campur rumput sama kertas yang dipotong-potong. Dipotong oleh suaminya. Kita nggak ngomong tuh. Dari mana Pak asalnya? Kan laki kita tahu gajinya berapa juta paling sekian lah gitu ya. Bawa 5 kardus uang. Gak nanya. Kalau nanya istrinya, "Ma ini uang sisa proyek." Balikin Pak, balikin. Kenapa? Karena saya tidak akan mengikuti kamu walaupun kamu pimpin aku. Karena kamu berbuat maksiat atau tidak taat pada Allah. Istrinya bisa menolaknya kalau mengajak pada kemaksiatan. Jadi banyak contoh di diri kita, pemimpin kita yang mengajak kepada tidak ketaatan, berarti kita harus punya apa? Punya apa? Pendirian sendiri. Kan ada orang yang korupsi berjamaah gitu kan. Ada juga jelek sama-sama, tanda tangan bareng-bareng, terima bareng-bareng, KPK bareng-bareng nantinya. Nah, ini KPK-nya manusia ada sesuatu lah. KPK Allah bagaimana? KPK Allah nggak bisa diampuni. Sahabat risalah iman semua yang saya muliakan. Nah sekarang ngomong-ngomong lagi nih. Bagaimana Bu kalau pemerintahnya zolim? Nah ini dia. Bagaimana kalau ternyata pemerintah kita zolim? Nggak usah terlalu membuat gerakan yang menimbulkan huru hara tentunya keburukan. Pertama adalah sabar dulu. Sabar utama. Kenapa? Man ro'a min amirihi syai'an. Ini adalah sabda Rasul. Yakrahuhu fal yasbir. Fa innahu man faraqal jama'ata shibron famata. Famitatun jahiliyatun. Kata Rasul bagaimana? Barang siapa yang menyaksikan tindakan pemerintah yang tidak menyenangkan, maka bersabarlah. Ya kan? Pemirsa, risalah iman bagaimana kan? Kita melihat, kita menyaksikan, kita nonton. Mereka ternyata membuat hal yang kita tidak nyaman, gak senang kebijakannya. Maka kata Rasul gimana? Fal yasbir, maka sabarlah. Maka sabarlah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang kalian cintai. Dia mencintai kita, dia mendoakan kita, kita mendoakan dia. Itulah pemimpin yang ideal. Ayo sahabat, kita pikir sekarang. Suami yang baik adalah suami yang kita cintai. Dia cinta kita, kita sayang dia, dia sayang kita, kita bela dia, dia bela kita. Nah ini kalau rumah tangga. Maka idealnya pemimpin adalah pemimpin itu yang kita sayangi, kita cintai, kita support, kita doakan. Inilah sikap bagi seorang muslim apabila pemimpin zolim dirinya ya, zolim dirinya, bukan sama kita, zolim dirinya, maka bersabarlah. Pemirsa, jangan kemana-mana ya, tungguin saya dulu. Kita ngaji lagi yuk di sini Risalah Iman. Pemirsa Risalah Iman, sudah ketemu saya lagi? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong apabila pemimpin zolim nih ya, bagaimana nih? Kila, ya Rasulullah. Rujukannya Rasul Maning. Beliau rujukannya. Afala nunabiduhum bisayfi? Faqala la ma aqamu fikum as-salata. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita tidak boleh melawan mereka dengan senjata? No, kata Rasulullah. Tidak. Karena mereka selama masih mengerjakan sholat,
jangan kau bunuh, jangan kau dibom, wah gitu ya, jangan ditembak kan gitu, jangan dengan senjata lah gitu. Rasul melarang gitu. Rasul melarang karena apa? Memang ada cara untuk mengingatkan pemimpin yang zolim agar dia tahu bahwa dirinya zolim. Jadi maaf nih sahabat ya, sahabatku Rusala Iman semuanya. Demo itu ada demo yang baik apabila memang caranya adalah untuk mengkoreksi pemerintahan kita. Namun ada demo yang tidak baik, tidak sama dengan ajaran Rasul. Karena apa kata Rasul? Tidak boleh main kekerasan, nggak main ancam, nggak main intimidasi, nggak main kekerasan, nggak main bakar-bakar, nggak main juga senjata dan segala macamnya. Karena Rasul larang itu memang ada cara untuk mengingatkannya pemimpin yang zolim itu. Fa idza ra'aitum wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wala tanzi'u yadan min ta'atin. Jika kalian menyaksikan tindakan pemerintah yang tidak menyenangkan, maka cukuplah bagi kalian membenci tindakannya saja. Pemirsa ingat ya, hanya dibolehkan oleh Rasul membenci tindakannya saja. Terus, dan kalian jangan melakukan tindakan fisik sebagai wujud dari ketidaktaatan seorang hamba, seorang masyarakat, seorang rakyat. Itu sahabat. Jadi memang ada frame sendiri ketika melihat dia zolim, lurah zolim, camat zolim. Kata Rasul bagaimana? Yang kamu benci hanyalah perbuatannya, bukan orangnya. Jadi kalau dari hadis ini, ayo mana Quran yang boleh bunuh orang? Quran pojokan mana? Hadis yang mana yang boleh ngebom orang? Nggak ada dalam Al-Quran yang boleh ngebom orang, bunuh orang, intimidasi orang, ngancem orang. Kan nggak ada kan? Kalau nggak suka kata Rasul jangan dengan orangnya, dengan tindakannya. Nanti ada caranya, ada jalannya untuk mengingatkan dia. Apa caranya? Banyak sahabat. Sekarang kita ngomong, katakanlah tingkat kelurahan. Ada kan di kita ada yang namanya Dewan Kelurahan. Lewat beliau kan bisa. Kita punya DPR, kita punya badan-badan yang katakanlah kalau presiden ada one team pressnya ada. Ada jalan untuk ingatkannya. Tidak ada unsur kita untuk mau mengebomnya, membunuhnya. Tidak boleh kata Rasul. Yang dibenci adalah orang, jangan orangnya, adalah perbuatannya. Ini hadisnya adalah hadis riwayat Muslim. Sahih banget. Sahabatku Rusala Iman yang berbahagia. Kan pernah pada suatu saat pada dinasti Bani Umayyah, sahabat Anas bin Malik pernah ditanya tentang cara menghadapi pemimpin yang kejam dan zolim. Nggak sekarang aja kan? Kalau ada yang begitu tentunya. Pada zaman sahabat juga ada kan? Ternyata siapa beliau itu? Contohnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Beliau seorang gubernur Hijaz saat itu yang mewilayahi kota Mekah, Madinah, dan Taif di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dinasti Bani Umayyah saat itu hanya terkenal sebagai pemimpin yang kejam dan bengis, kejam, jahat. Nasihat Anas untuk menghadapi kebengisan beliau sebut dengan dari Rasulullah, apa kata Rasul? Ataina Anas bin Malik fasyakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Kami pernah mendatangi Anas bin Malik. Kami mengadukan kepada beliau masalah kekejaman Raja Hajjaj di daerah Hijaz. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqu rabbakum sami'tuhu min nabiyikum. Anas pun menyarankan, sabarlah wahai sahabatku, wahai rakyatnya Hajjaj, karena tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan setelahnya
lebih jelek daripada sebelumnya sampai kamu bertemu dengan Rob kalian. Jadi gini intinya. Ada satu pemimpin yang buruk, yang zolim, yang lalim, yang jelek, yang bengis, yang gak bener ngatur negara ini. Apakah langsung kita mau ngebom, bunuh diri? Atau kita mau apa gitu? Tidak, kata Rasulullah. Gimana? Kata Rasul, maka sabarlah dulu, nasihatilah. Karena apa? Kalau kamu ganti pemerintah lagi, katakanlah mau demo, katakanlah mau diturunkan lah gitu. Kata Rasul, bisa saja kamu begitu. Tapi apakah kamu jamin akan ada pemimpin yang lebih baik dari dia? Belum tentu, kata Rasulullah. Maka sabarlah. Nah, bagaimana caranya? Banyak cara. Untuk apa? Untuk ngingatin beliau-beliau yang zalim itu. Dengan cara apa? Dengan cara ngasih fatwa, ngasih nasihat tidak di depan umum. Tidak ada unsur membuat malu orang lain. Tidak ada unsur buka aib orang lain. Apalagi urusan negara, pekerjaan, perkantoran, instansi. Maka ada jalan untuk menuju kepada perbaikan pimpinan kita. Baik, sahabat Risalah Iman yang kami sangat banggakan. Rupanya kita sudah akan selesai pengajian kita, sharing kita pada kali ini. Kita doakan mudah-mudahan seluruh pemerintah yang legitimit kali ini di negara Indonesia, semoga pemerintah yang terbaik buat kita. Dan beliau-beliau juga mendoakan kita. Ada doanya pastinya, dan doanya itu indah buat beliau. Apa caranya? Yang pasti caranya adalah berikan Fatihah yang banyak untuk mereka. Fatihah yang banyak sama mereka. Semoga mereka kuat dalam memerintah negara ini, memerintah sebuah instansi ini. Apalagi beliau adalah keluarga kita umpama. Nah, maka doanya yang simpel adalah baca Fatihah buat mereka. Insya Allah agar mereka jadi orang yang amanah. Oke sahabatku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.